Ini puisi-puisi ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya tuliskan ke dalam puisi-puisi ini ketika saya pertama kali ketemu sama istri, ya, sampai dengan pada jenjang tunangan yang kami laksanakan di Baghdad pada tanggal 25 November tahun 1999, teman-teman. Asalnya itu di sini saya juga membuat dalam ini yang terakhir, ya, stanza terakhir itu saya ceritakan bahwa batu saja itu yang begitu keras, ya, kalau dijatuhi oleh walaupun setetes-tetes air kecil tapi kontinu, maka batu yang kuat itu juga akan bisa bolong, teman-teman. Yang penting sabar, kontinu, pelan-pelan. Seperti itulah inian saya, asa saya. Nah, ini yang 11 nih, That Day Come. Oh, oke. Jadi ini saya ceritakan ketika istri saya itu ingin memberikan kabar kepada saya bahwa orang tuanya ingin ketemu. Ini di That Day Come, di puisi saya nomor 11. Ini saya ceritakan pertama ketika melihat istri saya itu di kuliah, wajahnya tuh bersinar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman, hanya dengan doa saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam berbagai aktivitas insya Allah, dan tentunya tambah berkah. Oke teman-teman, jadi insya Allah pada video kali ini meneruskan dan permintaan dan juga dari beberapa video terkait dengan pernikahan saya dengan wanita Arab. Ya, alhamdulillah itu sambutannya secara umum itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali, yang membuat saya itu sangat berbahagia, ya. Oleh karena itu saya video ini sengaja sedikit ada terkait dengan masalah video sebelumnya. Jadi teman-teman, dari video-video yang terkait dengan istri Arab itu ada banyak sekali pertanyaan terkait. Yang pertama, yang dua yang banyak itu, yang pertama, kenapa isinya tidak nongol, ya, kenapa isinya tidak nongol di video. Terus yang kedua juga udah punya anak berapa sekarang, seperti itu. Jadi teman-teman, ini video juga sebagai klarifikasi saja. Jadi saya berusaha, ya, istilahnya merayu istri saya untuk bisa tampil di beberapa video di Ian Vlogs. Tapi terus terang saja saya tidak bisa memaksakan karena ini adalah privasi. Bukan berarti istri saya tidak mau nongol karena dia adalah orang Arab, dikarenakan juga banyak sekali wanita-wanita Arab itu yang mereka punya YouTube channel, ya, YouTube channel, ya, itu biasa temen. Mungkin kan masing-masing kita punya beda sifat, ya, yang mungkin masih belum mau, bukannya tidak mau tapi masih belum mau, ya, dikatakan mungkin banyak beberapa hal, ya, pertimbangan dan sebagainya. Oleh karena itu sampai sekarang istri saya masih belum bisa tampil, kecuali waktu itu makanya saya buat video ketika istri saya mau nongol di video walaupun durasinya sangat pendek sekali, ya, gitu. Itu ketika dirayu, udah alhamdulillah, pada itu saya senang sekali ketika istri saya mau nongol, ya, gitu. Nah, terus kan ditanyakan kenapa tidak nongol, seperti itu, karena saya tidak bisa memaksakan privasi istri saya, ya. Tapi insya Allah nanti saya akan coba terus merayu, mudah-mudahan suatu saat akan nongol lagi. Nanti beberapa video bisa nongol lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai anak-anak saya, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 anak, ya, 3 anak, di mana yang pertama sudah kuliah, ya, sudah kuliah, perempuan, dan yang kedua laki-laki, kelas 2 SMA mau naik ke 3 SMA, dan yang paling kecil itu 4 SD, sekarang sudah mau ke kelas 5 SD. Oke teman-teman, itu klarifikasi yang dari video-video saya sebelumnya yang banyak sekali pertanyaan terkait masalah itu.
Teman-teman, selanjutnya ini saya akan sedikit cerita. Jadi ini terkait juga dengan masalah pernikahan saya dengan istri Arab. Istri saya sekali lagi saya katakan dari Irak, ya. Sebab biasanya ketika orang menyebut Arab itu ininya selalu kepada Saudi Arabia, padahal negara-negara Arab itu banyak sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya ada puisi. Puisi ini ada 15 puisi dari 1 sampai 15. Di mana akhirnya saya buat judul dari 15 puisi ini dengan The Song for My Lovely Zuzu. Zuzu itu adalah nama panggilan kesayangan istri saya. Zainab namanya, tapi saya panggil Zuzu. Oke. Ini puisi-puisi ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya tuliskan ke dalam puisi-puisi ini ketika saya pertama kali ketemu sama istri, ya, sampai dengan pada jenjang tunangan yang kami laksanakan di Baghdad pada tanggal 25 November tahun 1999, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, nah kita pada puisi yang pertama yang saya beri judul Starting, ya. Nah, ini puisi ini ketika saya istilahnya masih jomblo nih. Jadi istilahnya jomblo dalam arti sebelumnya ada. Tapi pada saat itu memang masih lagi kosong, lagi jomblo, jadi sedang cari-cari gitu ya. Jadi makanya saya buat keputusan untuk mencari istri Arab itu sebetulnya bukan diniatkan dari awal, teman-teman. Tapi sekali lagi karena sudah tinggal di sana juga lumayan lama, terus juga berinteraksi dengan orang Arab, ya, dengan wanita Arab, terutama ketika kami di kuliah dulu. Jadi disitulah baru timbul kenapa tidak dicoba untuk mencari istri Arab gitu. Pada awalnya tidak memiliki niatan seperti itu. Oke, kenapa? Karena merasa susah sekali kan. Jadi teman-teman pun saya yakin di Indonesia atau di mana yang melihat video ini merasakan susah sekali untuk bisa menikahi orang Arab. Tapi karena sudah melihat kondisi keadaan dan juga budaya yang sudah sedikit bisa mempelajarinya, akhirnya saya memberanikan diri kan gitu. Ternyata alhamdulillah, ternyata di sana Allah memang mentakdirkan untuk saya bisa menikahi wanita Arab. Oke, teman-teman, jadi ini di inian yang pertama, ya, di puisi yang pertama ini judulnya Starting. Ini menceritakan betul-betul saya sudah mencari ini siapa nih mangsanya gitu. Ini semuanya ada di sini. Jadi ketika pertama kali saya melihat istri saya, ya, itu mendapatkan ketika keluar dari kafeteria di Baghdad University, itu saya juga tuangkan di puisi ini. Nah, terus yang kedua brand new. Jadi ya seperti ini juga masih menceritakan seperti apa ya, masih malu-malu. Jadi pada saat itu ini juga saya tulis, ya, ketika saya mencoba untuk memberanikan diri. Jadi ketika sudah tahu isi saya, ya, waktu itu kan masih belum isi istilahnya, ya. Jadi teman, ya, karena adik isi saya tuh adik kelas saya. Jadi saya udah mau akhir di tingkat akhir kuliah, isi saya baru tingkat pertama. Jadi itu ketika saya sudah melihat, saya memberanikan diri, ya, untuk menyatakan bahwa saya ada keinginan untuk menikahi. Ini sebetulnya saya tuangkan di puisi saya yang nomor 2, ya. Yang ketiga, nah ini saya beri judul Entrance, ya. Ya, jadi sebetulnya ini saya menceritakan bagaimana ada juga rasa suka istri saya kepada saya ketika saya mengajukan seperti itu. Jadi di sini juga saya menceritakan apa ya istilahnya, ada asa sebetulnya. Karena apa? Poinnya apa? Karena gayung bersambut sebetulnya. Jadi ketika kan kelihatan dari body language, juga dari ucapan, ya, itu dari yang penting istri saya dulu. Saya masih harus menjalani beberapa rintangan, ya, keluarga dan sebagainya. Jadi ini baru hanya sebagai saya menceritakan bagaimana ketika saya ajukan itu sebetulnya sudah akan ada, sudah kelihatan dari body language istri saya, dari ucapannya itu ada rasa suka juga terhadap saya seperti itu. Oke. Terus yang keempat, it's only human. Nah, ini saya ceritakan juga. Ini di sini betul saya tuangkan, saya ceritakan bagaimana
kebiasaan, budaya itu bisa jadi tantangan buat saya, jadi kendala atau apa yang namanya ya, istilahnya cobaan ya, obstacle itu. Jadi ada yang kerikil-kerikilnya ya, untuk bisa mencapai isi saya itu, saya yakin di sana banyak sekali yang harus saya hadapi. Jadi ini saya ceritakan di puisi saya keempat ini adalah terkait bagaimana saya akan menghadapi berbagai hambatan ya, rintangan ya, ketika saya mengajukan untuk mau menikahi istri saya. Saya yakin itu seperti, karena saya yakin sangat tidak mudah. Oleh karena itu, tapi saya ada selalu asa, selalu ada terus asanya itu. Di sini saya juga membuat dalam ini yang terakhir ya, stanza terakhir itu saya ceritakan bahwa batu saja itu yang begitu keras ya, kalau dijatuhi oleh walaupun setetes-tetes air kecil tapi continue, maka batu yang kuat itu juga akan bisa bolong, teman-teman. Yang penting sabar, continue, pelan-pelan. Seperti itulah inian saya, asa saya. Jadi semangat saya, keinginan saya untuk bisa mendapatkan isi saya tersebut. Nah, ini saya tuangkan dalam puisi nomor 4, It's Only Human. Nah, terus yang kelima nih, ini pendek, puisinya itu hanya ada 4 garis saja, 4 baris. Ini saya beri judul Backstreet. Nah, Backstreet. Jadi ini menceritakan bagaimana saya mencoba teman-teman saya yang wanita ya, yang mungkin punya kenalan ya, kenal dengan istri saya itu, mencoba minta tolong sama mereka. Kebetulan saya juga ada keluarga Arab dari Kurdi yang seperti keluarga. Saya minta tolong mereka bagaimana untuk bisa mencari informasi atau mengadakan pendekatan mengenai istri saya. Saya juga ada sebetulnya kakaknya dari istri saya juga sudah mulai dikenalkan ke saya, perempuan. Jadi sudah kelihatan sebetulnya rasa menolong mereka untuk memberikan pendekatan kepada keluarga besarnya, terutama orang tuanya dan keluarga besar dari istri saya. Seperti itu. Saya juga alhamdulillah ada pendekatan juga dengan sepupunya istri saya yang kuliah di tempat lain itu, berusaha. Jadi cari jalan bagaimana untuk bisa ini memudahkan ini semua. Jadi saya backstreet gitu loh. Dan lewat jalan belakang saya cari bagaimana untuk bisa mendapatkan istri saya seperti itu. Jadi alhamdulillah kenal juga dengan sepupunya istri saya yang kuliah di yang lumayan jauh juga dari Baghdad University. Nah, jadi melalui dia juga saya minta tolong untuk bagaimana bisa meyakini keluarga, terutama istri, bapak atau ibu dari istri saya, seperti itu. Oke. Nah, ini Dakshadau ini kalau kayak gini, ini puisi yang ke-6 ini terkait masalah, biasalah kalau kondisinya lagi tidak mood ya, kepikiran kok susah banget, akhirnya ya seperti ini, menciptakan kegalauan aja. Nah, ini yang nomor 7, wake up. Jadi saya tuh berusaha selalu semangat terus, teman-teman. Saya yakin ini akan susah kan gitu, karena saya katakan bahwa keputusan orang tua, istri saya itu mertua itu kan bukan hanya keputusan dari mereka saja. Jadi mereka juga minta pendapat dari keluarga besar, dari saudara-saudaranya dari mertua saya itu, termasuk dari kakeknya istri saya. Jadi saya katakan tidak mudah untuk bisa awalnya itu bagaimana meyakini mereka ya, mendekati mereka seperti itu memang awalnya sangat susah sekali. Nah, tapi alhamdulillah nih kayaknya wake up ini saya buat ketika sudah masuk kuliah lagi nih. Ya, sudah masuk kuliah lagi. Jadi senang lah. Asa itu berkembang lagi ya. Berdiri lagi asanya. Oke. Nah, terus di sini ada nomor 8, counting the day. Nah, ini counting the day. Ya, di sini saya ceritakan powerless but an effort stop never. Walaupun sebetulnya kekuatan saya merasa ya sudah nggak ada inilah gitu loh, tapi tetap aja
saya berusaha itu nggak pernah nggak pernah stop ya, nggak pernah berhenti usaha saya. Jadi intinya dari counting the day ini seperti ini, ngitung hari terus ini gimana kapan ya harapan itu tercapai gitu loh. Oke. Nah, ini yang nomor 9, one by one. Nah, ini di sini sudah mulai teman-teman. Ada berita dari misalnya dari isi saya dulu, channel isi saya dulu itu sudah sedikit menceritakan sudah ada misalkan dari pihak orang tuanya sudah mulai ini calm down ya, sudah kelihatannya sudah oke ya. Kalau dari pihak keluarganya, kakak adik-adiknya sudah tahu, mereka alhamdulillah saya sudah tahu pada awal tuh mereka sudah setuju, tapi mereka menjaga itu semua sampai kelihatan mertua saya yang perempuan laki itu sudah mulai kelihatan mau, baru mereka membuka seperti. Tapi intinya ini one by one itu maksudnya ini sudah mulai satu persatu, baik itu manusianya atau ininya rintangannya ya, itu sudah mulai terbuka teman-teman. Ini saya ceritakan seperti itu. Jadi di puisi yang ke-9 ini sudah mulai deh pokoknya deh. Ini yang tadinya kelihatan berat jadi ringan, yang tadi susah jadi mudah, seperti itu. Oke. Yang nomor 10, where that's it. Ya. Jadi di sini ini juga masih sama ya. Jadi nah ini juga sebagian ada. Saya akan sedikit bacakan teman. Once a place to stand, wishing though that door open not, may the miracle help and make the space hopefully even it's only thought. Ini juga jadi tetap harapan ya, harapan walaupun pintunya masih belum kebuka teman-teman. Jadi pintu maksudnya harapan itu masih belum kebuka, dikit lagi gitu, masih belum kebuka. Dengan harapan di sana ada keajaiban ya, pertolongan Allah. Terus untuk membuka pintu tersebut ya, walaupun hanya satu titik aja, sedikit aja istilahnya seperti itu. Jadi harapan pintunya masih tertutup ya, karena masih belum ada pertemuan di sana antara saya dan mertua. Jadi masih dari jarak jauh saja ya, usaha jarak jauh. Jadi itu harapan saya cuma dikit aja, tolong dibukakan itu pintunya gitu, seperti itu. Tapi tetap ini membuat saya terus kuat. Intinya itu karena saya sudah mengetahui ya, ada beberapa obstacle, rintangan yang saya tuh sudah mulai melihatnya, oh ini udah mulai turun ya, seperti itu, sudah mulai ada harapan. Nah ini yang 11 nih, that day come. Oh oke. Jadi ini saya ceritakan ketika istri saya itu ingin memberikan kabar kepada saya bahwa orang tuanya ingin ketemu. Ini di that day come, di puisi saya nomor 11. Ini saya ceritakan pertama ketika ngeliat istri saya itu di kuliah, wajahnya tuh bersinar gitu. Seneng banget kelihatan seperti itu. Makanya saya ceritakan di sini, isi saya itu ketika baru sampai saya lihat ke wajahnya seneng banget gitu. Until the nature beyond and smile. Jadi seolah saya merasakan ini nature pun itu senyum gitu loh. Ikut senyum, ikut bahagia dengan adanya berita ini. Sure that will brighten up my day. Saya yakin ini akan membuat hari saya itu menjadi yang wah masya Allah lah, pokoknya sangat bright lah gitu ya. Dreaming that world more bigger, I heard those effort will not end in vain. Jadi saya melihat bahwa usaha yang dari awal saya lakukan gitu ya, itu tidak berakhir dengan sia-sia teman-teman. Jadi itulah semangat saya ini saya ceritakan di sini ya. Terus isi saya menyampaikannya di sini, saya dramatisir lah, silent, breathing, dan whispering. Jadi
Jadi istri saya dalam menyampaikan saya, ini saya tulis Kak ya, karena waktu itu istri saya ajarkan istri saya itu manggil saya Kak. Walaupun sebetulnya dalam Arab itu, dalam budaya Arab itu suatu hal yang apa ya, tidak ada dan agak sedikit aneh gitu. Karena mereka manggil kakak ade ya manggil nama aja. Kalau di Arab kan seperti itu, tidak ada kakak atau ade seperti kita di Indonesia. Tapi itu saya ajarkan Kak. Makanya ini saya tuliskan sini Kak, our dream day is coming. Seperti itu. Jadi istri saya itu menyampaikan pada saat itu, datang kepada saya dengan wajah yang gembira, menyampaikan bahwa our dream day is coming. Itu karena mertua saya ya, calon mertua saya pada saat itu itu pengen ketemu sama saya. Yes, ya ini dia nih, nomor 12. Yes. Jadi say the whole world is her mind. Ya, katakan bahwa dunia ini adalah milik saya dan dia. Ya seperti itu. Jadi ini ucapan ini saya ya, rasa bahagia ya atas berita yang isi saya bawa tersebut. Jadi saya merasa wah, tidak bisa dibayangkan teman-teman, bagaimana bahagianya saya, usaha saya yang saya udah harus pulang ke Indonesia setelah lulus itu, tapi saya bertahan di Irak hanya untuk bisa menyelesaikan atau mendapatkan berita yang akhirnya dengan tujuan untuk menikahi istri saya tersebut. Seperti itu. Ya, ini di sini. Nah, ini deh. Teman-teman, di puisi yang ke-13 ini saya judul Parent Who Knows. Nah, karena kan saya dulu berpikir kan gitu, seperti di video saya sebelumnya, bahwa saya berpikir mertua saya pasti galak gitu loh, atau gimana lah, orangnya keras atau apa. Makanya saya buat judul Parents Who Knows. Ya, ini saya menceritakan ini sebetulnya mengenai mertua saya, laki dan perempuan. Saya ceritakan the door open, alone come. Ya, excited things unbelievable happen. Jadi ini saya berangkat sendiri memang ketika pertama kali saya bertemu ini mertua saya ke rumah istri saya itu, waktu itu saya sendiri. Ini baru awal ya teman-teman, belum apa-apa, baru pertama kali saya datang ke rumah istri saya itu setelah sekian bulan lamanya ya usaha, dan akhirnya ya, Allah kasih kemudahan. Terus for the first welcoming broke the idea of ancient. Jadi ketika dia menyambut saya di rumahnya itu, mertua saya yang laki ya, dulu kan di depan itu ya, itu ide-ide atau pemikiran saya yang dulu itu sudah terbantahkan dengan ketika mertua saya yang laki itu menyambut saya di depan rumah. Jadi kepikiran saya yang dulu itu hilang semua seketika, sudah terbantahkan ketika saya melihat wajah mertua saya. Seperti yang saya ceritakan, saya dipeluk sama mertua saya yang laki untuk bisa setelah itu saya diantar masuk ke dalam rumah seperti itu. Wah, sudah hilang semuanya pikiran saya. Jadi semakin enteng ketika saya melihat mertua saya pada saat itu, bagaimana sambutannya, sebagaimana baiknya. Akhirnya ketika pembicaraan dulu ingin mengajukan menikah itu kepada mertua itu, inian saya sudah enteng sekali, sudah tidak terlalu terbebani karena melihat mereka yang sangat baik. For I love you both, bama, ya ini banya baba, mamanya ini mama forever. Seperti itu. Nah teman-teman, di puisi yang ke-14 ini 25, 11, 19, 99 ini saya menceritakan bagaimana pada saat hari tunangan itu teman-teman. Jadi bayangkan saya sendiri, dalam arti sendiri karena orang tua saya tidak ada. Saya sebenarnya ditemani juga, ada kayak semacam yaitu, jadi saya punya teman orang Kurdi yang sangat kayak keluarga sekali. Jadi saya ditemani oleh beliau, saya panggilnya Daika. Pada saat itu beliau yang menemani saya ketika acara tunangan tersebut. Jadi ini saya menceritakan bagaimana perasaan saya pada saat tunangan. Jadi seperti ini teman-teman. And this smile regard accompanied step in, along with strange voice but still give peace of mind.
Those shakes subtle, yet red face of you seen, just alone, calm away than angel of mine. Jadi ketika saya datang itu, ini saya ceritakan ke rumah, dalam masuk ke rumah pada saat tunangan, istri saya kan masih di atas, masih belum turun. Jadi saya ditunggu di ruang tamu, ini saya ceritakan bagaimana wajah saya merah gitu kan, malu karena kan banyak orang dari keluarga istri saya, banyak sekali. Terus juga saya ceritakan tapi saya tetap kalem ya, sambil menunggu istri saya turun, karena di sini kan banyak suara-suara kan seperti itu. Nah terus akhirnya ini saya ceritakan bagaimana ketika istri saya sudah turun tangga dari tangga rumahnya menuju ke tempat ruang tamu. Itu kan kalau di sini, kalau Arab itu ada budaya gitu, gitu. itu inian biasanya lebih kepada inian ini kan cerminan kebahagiaan dengan suara tersebut gitu. Akhirnya istri saya turun, saya ceritakan bagaimana kayak inian goddess ya. Seperti itu, turun dari tangga rumahnya. Jadi teman-teman, ini puisi yang terakhir, ini yang sangat penting sekali. Ini rasa syukur saya kepada Allah ya. Bagaimana juga ini gimana tidak bersyukur. Jadi yang selama ini hal sesuatu yang saya bisa pikirkan adalah impossible, tidak mungkin, mustahil, tapi sama Allah dibuat bisa ketika Allah mau. Semuanya dikasih kemudahan, yang susah dikasih kemudahan, yang tertutup dibuka sama Allah, seperti itu. Jadi makanya ini saya tuangkan, rasa syukur saya itu saya buat dalam inian terakhir saya, puisi yang nomor 15 ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini akhirnya ya saya dengan doa mudah-mudahan keluarga saya diberikan keberkahan terus sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, teman-teman, demikian sudah video kali ini. Alhamdulillah ya, 1 sampai 15 puisi yang saya kumpulkan dengan judul The Song for My Lovely Zuzu. Oke, teman-teman, demikian ya share mengenai cerita saya, story dari saya mencari, bertemu, dan sampai pada jenjang tunangan yang saya tuangkan dalam 15 puisi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.